Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Risnawati, NIM F1C2 19046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat yang berjudul Optimalisasi Laporan Keuangan PT Pegadaian Persero Cabang Jambi menggunakan pendekatan leksikografik, goal programming, dan simplex yang dimodifikasi. Adapun daftar isi dari laporan ini, yang pertama, bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Yang kedua, bab 2, PT Pegadaian, leksikografik, goal programming, dan metode simplex. Dan pada bab 3, yang berisi jenis data dan sumber data, variabel penelitian, dan analisis data. Baiklah, pada bab pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi poin pertama, latar belakang. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan lembaga keuangan di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut dengan BUMN, yang bertugas menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. PT Pegadaian mempunyai jaringan yang sangat luas dan meliputi tidak kurang dari 4.550 outlet yang tersebar di kantor cabang dan di 12 kantor wilayah di seluruh tanah air. Setiap lembaga tentunya menyusun laporan keuangan di setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja yang telah dilaksanakan pada periode tertentu. Pengoptimal laporan keuangan sangat berpengaruh untuk perkembangan kinerja perusahaan pada periode selanjutnya. Solusi optimal untuk laporan keuangan PT Pegadaian dapat diperoleh menggunakan model pendekatan matematika, salah satunya yaitu goal programming. Model goal programming yaitu suatu model matematis pemecahan masalah dengan multi tujuan melalui variabel deviasinya. Variabel deviasi digunakan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di atas target maupun di bawah target. Pada penelitian sebelumnya, menggunakan metode leksikografik dan metode simplex untuk menyelesaikan model goal programming dalam mencari solusi optimal kasus keuangan. Metode simplex yang digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Proses perhitungan metode simplex dilakukan dengan menghitung iterasi secara berulang-ulang hingga tercapainya hasil yang optimal. Perusahaan tentunya akan terus bergerak maju terhadap kinerja pada periode mendatang. Laporan keuangan dapat dianalisa yang berguna untuk mengoptimalkan keuntungan, pendapatan, ataupun meminimumkan kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan. Salah satunya yaitu pengoptimalan laporan keuangan pada PT Pegadaian Cabang Jambi. Adapun poin yang kedua yaitu rumusan masalah dari laporan ini adalah bagaimana PT Pegadaian Cabang Jambi mengoptimalkan keuntungan dan meminimumkan kerugian laporan keuangan untuk periode mendatang dengan menerapkan metode leksikografik, goal programming, dan metode simplex yang dimodifikasi. Selanjutnya adapun poin tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada laporan ini yaitu yang pertama, untuk memudahkan PT Pegadaian mengoptimalkan keuangan perusahaan untuk dijadikan patokan kinerja pada periode mendatang. Yang kedua yaitu menerapkan metode leksikografik, goal programming, dan simplex yang dimodifikasi. Adapun manfaat penelitian dari laporan ini yaitu memberi kemudahan bagi perusahaan untuk mengoptimalkan keuangan dan mengetahui penggunaan metode leksikografik, goal programming, dan simplex yang dimodifikasi. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama akan membahas tentang PT Pegadaian Persero. PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang bisa mengatasi masalah kekurangan dana di masyarakat dan banyak diminati karena prosedurnya mudah dan prosesnya cepat. Dikutip dari jurnal Azizah pada tahun 2018. Keberadaan perusahaan ini didasarkan pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang bentuk badan hukum perusahaan pegadaian. Salah satu perusahaan pemerintah terdapat ketentuan dalam Undang-Undang BUMN berlaku pada perusahaan ini. Pegadaian menurut Kitab KUHP pasal 1100
50 dinyatakan berkaitan erat dengan gadai, yang dikutip pada jurnal IRACP pada tahun 2010. Selanjutnya yaitu Lexicographic Goal Programming. Lexicographic Goal Programming adalah cabang dari optimasi multitujuan, yang dimana cabang dari analisis keputusan multikriteria dapat dianggap sebagai perpanjangan atau generalisasi pemrograman linear untuk menangani berbagai ukuran objektif yang biasanya saling bertentangan. Adapun rumus data awal menjadi goal programming yaitu minimum Z sama dengan sigma I sama dengan dari 1 hingga N P1 kali DBI tambah DAI, dengan kendala sigma dari I sama dengan 1 hingga N AIJ kali XJ tambah DBI kurang DAI sama dengan BI. Adapun arti dari simbol-simbol pada rumus yang digunakan, XJ di mana variabel keputusan ke J, DBI di mana deviasi tingkat pencapaian di bawah target, DAI di mana deviasi tingkat pencapaian di atas target, BI yaitu tujuan atau target ke I, dan AIJ yaitu koefisien fungsi kendala, dan PI faktor prioritas. Menurut Sadeli M. dan Lilly pada tahun 2002, metode Lexicographic Goal Programming memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mempartisi Z menjadi beberapa ZI, di mana I 1,2 hingga M sesuai dengan setiap prioritas yang dengan deviasinya. Langkah yang selanjutnya yaitu menggunakan row null. Langkah ketiga, mensubstitusikan row null ke tujuan yang bersesuaian berdasarkan setiap deviasinya. Langkah keempat, menyusun tabel awal simplex menggunakan row null dan variabel-variabel deviasi bawah. Yang kelima yaitu memperhatikan prioritas pertama yang memiliki koefisien positif terbesar, kemudian menjadikan kolom pivot yang ditetapkan sebagai variabel masuk. Yang keenam yaitu menghitung baris pivot dengan PI per AIJ dengan rasio positif terkecil sebagai variabel keluar. Yang ketujuh yaitu menetapkan elemen pivot. Yang kedelapan, menyusun tabel simplex goal programming baru dengan menghitung nilai baris pivot baru. Yang kesembilan, mencek kembali tujuan pertama. Jika ZI sama dengan 0, maka dapat dikatakan optimal dan sudah tercapai. Jika ZI tidak sama dengan 0, maka kondisi tersebut tidak terpenuhi. Dan kembali lagi ke langkah 5. Setelah goal tercapai dan diminimalkan, maka barisan baru dapat dilanjutkan ke goal berikutnya dengan langkah yang sama. Dan yang terakhir yaitu solusi dikatakan optimal apabila ZI sama dengan Z2 sama dengan hingga Zn sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dengan mengoptimalkan hasil keputusan yang digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel atau disebut lebih dari 2 variabel. Proses simplex ini dilakukan dengan menghitung iterasi secara berulang hingga tercapai hasil yang optimal, dikutip dari jurnal Dian W. pada tahun 2006. Adapun beberapa langkah pertama sebelum dibuat ke dalam tabel simplex yaitu langkah pertama, semua batasan atau kendala adalah persamaan. Yang kedua yaitu semua variabel keputusan adalah non-negatif, dan langkah yang ketiga yaitu fungsi tujuan dapat berupa maksimasi dan minimasi. Metode simplex yang dimodifikasi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menyusun tabel awal simplex berdasarkan variabel deviasi sebagai permulaan. Variabel solusi layak awal atau menghitung baris ZJ kurang CJ. Langkah yang kedua menentukan kolom pivot. Langkah yang ketiga menentukan baris pivot. Langkah yang keempat menghitung nilai variabel keluar dengan rumus nilai variabel keluar lama per angka variabel masuk. Yang kelima menghitung nilai baris baru dengan menggunakan rumus baris baru, baris lama, atau dengan koefisien variabel masuk dikali nilai variabel keluar tabel baru. Dan langkah yang keenam yaitu menghitung baris ZJ kurang CJ yang baru. Langkah ketujuh
Memeriksa optimalitas, yaitu jika pada tingkat prioritas ZJ kurang CJ kecil sama dengan keseluruhan, maka solusi telah tercapai. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Adapun isi dari bab 3 tersebut, yang pertama jenis data dan sumber data. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data ini diperoleh dari sumber lain yang telah ada, seperti pada jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. Dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data aset, data liabilitas, data ekuitas, pendapatan dan beban yang ditanggung oleh PT Pegadaian Cabang Jambi dari tahun 2018 hingga 2021 yang diperoleh dari sumber website Pegadaian itu sendiri. Adapun variabel penelitian yang digunakan untuk dianalisa data dari tahunan 2018 hingga 2021 dengan menggunakan metode lexicographic goal programming dan simplex adalah data yang digunakan yaitu data nilai laporan keuangan per tahun, deviasi negatif per tahun, deviasi positif per tahun, prioritas per tahun, jumlah total setiap goal per tahun, jumlah aset tahunan, jumlah liabilitas per tahun, jumlah ekuitas per tahun, dan jumlah pendapatan per tahun. Adapun variabel-variabel yang diamati disimbolkan sebagai berikut, di mana XI yaitu nilai laporan keuangan pada tahun ke I, DBI yaitu deviasi negatif dari tujuan ke I, DAI deviasi positif dari tujuan ke I, PI prioritas ke I, BI jumlah total setiap goal ke I, AI jumlah aset tiap ke I, LI jumlah liabilitas tiap ke I, EI jumlah ekuitas tiap ke I, dan NI jumlah pendapatan tiap ke I. Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan analisis data laporan keuangan tahunan dengan memisahkan variabel data nilai laporan keuangan per tahun, deviasi negatif per tahun, deviasi positif per tahun, prioritas per tahun, jumlah total setiap goal per tahun, jumlah aset tahunan, jumlah liabilitas per tahun, jumlah ekuitas per tahun, dan jumlah pendapatan per tahun dari mulai tahun 2018 hingga tahun 2021. Yang kedua yaitu langkahnya mengubah data tahunan program linear menjadi bentuk standar baku dengan menambahkan batasan-batasan kendala. Semua variabel keputusan bersifat positif. Langkah yang ketiga yaitu menentukan fungsi tujuan dapat berupa maksimasi keuntungan keuangan dan minimasi kerugian atau beban yang ditanggung perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya yaitu berikut daftar pustaka. Ada beberapa yang digunakan sebagai referensi untuk membuat laporan ini. Yang pertama yaitu dikutip dari buku Aminuddin pada tahun 2005. Selanjutnya yaitu diambil dari jurnal Puspita pada tahun 2009, diambil dari buku Dr. Darmawan pada tahun 2020, dan jurnal Wirdasari pada tahun 2009. Berikut beberapa referensinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih.